Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Fahri Amarullah. Dalam video hari ini aku akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api tambahan yang dijalankan di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini, yaitu kereta api tambahan Pasar Senen Semarang Poncol. Jadi kereta api tambahan ini dijalankan di masa libur angkutan Nataru, yaitu Natal dan Tahun Baru, pada tanggal 24 Desember sampai dengan 5 Januari, melayani dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Bagaimana perjalanan aku sampai ke Tegal? Ikuti perjalanan aku sampai habis. Oke teman-teman, jadi ini hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, yaitu satu hari setelah hari Natal. Ini kondisi stasiun Pasar Senen di masa angkutan libur Nataru dan mudik tahun baru ini benar-benar ya ramai banget dari pagi pun. Dan pada hari ini aku akan naik kereta api tambahan Pasar Senen yang menuju Semarang Poncol di kelas ekonomi. Untuk ekonominya ini melayani kelas jenis ekonomi Kemenhub yang jadi konfigurasi seatnya 22, berkapasitas 80 penumpang. Dan juga di kota Jakarta ini ada dua stasiun besar pemberangkatan kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Gambir yang melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi atau kereta argo gitu ya, kelasnya eksekutif ke atas. Namun ada juga stasiun Pasar Senen yang melayani kelas ekonomi ke bawah ya. Tapi ada juga eksekutif campuran yang dilayani di stasiun Pasar Senen. Kereta api tambahan Pasar Senen Semarang Poncol akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan tiba di stasiun Tegal pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih kita menempuh waktu perjalanan 5 jam ya kurang lebih. Dan aku kasih tahu dulu ya, aku tadi barusan iseng ngecek kursi yang tersedia di kereta api tambahan Pasar Senen Semarang Poncol. Ternyata lumayan rame ya, dan di sebelah aku itu sepertinya ada orang. Jadi nanti mohon maaf ya, aku tidak terlalu banyak mensorot diri aku karena takut mengganggu penumpang yang di sebelah ya. Jadi aku lebih fokus ke tripnya saja. Ini benar-benar ya teman-teman, di masa Nataru ini, Natal dan Tahun Baru, banyak banget para pemudik. Jadi meramaikan stasiun Jakarta Pasar Senen ya. Dan ini banyak banget. Ini yang mau ada keberangkatan kereta api Gajah dan kereta api Saung Galih. Jadi memang kalau saat hari-hari besar seperti Natal, Idul Fitri, Idul Adha, itu benar-benar ya kereta jarak jauh ini memadati stasiun Jakarta Pasar Senen, dan juga penumpangnya itu ramai sekali ya. Dan untuk tiket mungkin ketersediaannya sudah habis ya. Jadi luar biasa banget nih antusias masyarakat untuk mudik tahun ini. Jadi ini adalah ruang tunggu untuk para penumpang di stasiun Jakarta Pasar Senen ya. Lumayan banyak kursi, tapi agak gerah ya, lumayan. Tapi kalau buat nunggu mah kayaknya nggak apa-apa sih kalau sebentar. Hehe. Sekarang kita masuk. Kereta api tambahan ada di jalur 4 melalui pintu 2 lewat eskalator nih. Jadi tadi itu ada security check, yaitu pengecekan tiket terlebih dahulu yang pertama. Di sini baru yang boarding aslinya. Dan juga di stasiun Pasar Senen ini ada dua sistem boarding. Ada yang boarding manual menggunakan identitas, dan ada menggunakan face recognition. Nah, kita boarding dulu yuk. Nah, ya sudah masuk. Jadi mudah banget ya, nggak perlu berlama-lama.
Nah teman-teman, jadi kalau pagi hari ini di stasiun Pasar Senen ramai banget ya. Ini yang di jalur 3 ada kereta api Saunggali yang memiliki relasi dari Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Kutoarjo, melayani kelas eksekutif dan juga premium ekonomi. Lalu di jalur 1 tadi juga ada kereta api Gajahwong yang menuju ke arah Lempuyangan, dan nanti juga akan dipersiapkan untuk masuk Blambangan mungkin ini, dan nanti baru kereta api tambahan yang menuju ke arah Semarang Poncol. Keretanya akan masuk di jalur 4 nanti. Di jalur berapa nih? 5 ya. Adalah kereta api Serayu yang memiliki relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Purwokerto. Kelas ekonomi subsidi hanya 63.000 saja, menempuh waktu perjalanan sekitar 11 jam kurang lebih sampai ke Purwokerto via Kiara Condong Bandung ya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita coba nih, kayaknya menantang juga nih. Kereta api Saunggali diberangkatkan dari jalur 3 pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Ini kira-kira menempuh waktu perjalanan berapa ya? 7-8 jam mungkin ya. Melayani kelas eksekutif dan premium ekonomi. Tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Dan ini apa ini? Oh, yang ada di sebelah sini adalah kereta api Gajahwong. Nah, jadi yang di jalur 1 itu adalah kereta api Gajahwong, mendapatkan bekasan rangkaian eksekutif stainless steel ya dari salah satu kereta api, kayak apa ya, campur sari gitu ya, kayak berpindah rangkaiannya. Jadi eksekutif stainless steel dan premium ekonomi. Tujuan akhir stasiun Lempuyangan, dan diberangkatkan pada pukul 7:35, 10 menit setelah kita berangkat. Lokomotifnya 203, wih gagahnya. Dan yang aku ingat dulu kereta api Gajahwong ini eksekutifnya itu mild steel dan ekonominya itu ekonomi modifikasi ya. Tapi sekarang sudah berubah jadi eksekutif stainless steel dan ekonomi premium. Jadi tambah nyaman ya, lumayan nih, mantap. Di jalur 4, rangkaian kereta api tambahan Pasar Senen Semarang Poncol. Jadi untuk stand formasinya di paling depan ada lokomotif, lalu ada kereta ekonomi 1 sampai dengan ekonomi 6, lalu ada kereta makan yang mungkin sekaligus berfungsi sebagai kereta pembangkit ya, dan ada 2 kereta eksekutif di belakangnya. Disebutnya Poncol tambahan ya. Tapi kalau aku boleh berpendapat kayaknya lebih enak disebutnya itu Tawang Jaya tambahan ya. Kita masuk ke dalam kereta. Wah, dinginnya ya. Kita ke depan dulu, kita lihat lokomotif dinasnya. Kalau dari sini sih 201 ya. Kita lihat dulu serinya berapa. Oke, untuk serinya adalah CC201-8901. Nomor urut ke-1 di tahun 1989. Milik Depo Induk Cipinang. Wah, luar biasa. Semoga baik-baik di jalan ya. Teman-teman, jadi yang tadi seperti aku bilang, aku tidak terlalu banyak nge-vlog di dalam karena di sebelah aku juga ada penumpang ya. Jadi aku lebih fokus ke tripnya saja, dan semoga videonya bisa maksimal ya. Dan mohon maaf banget belum bisa full trip karena aku memang rencananya pengen ke Tegal aja ya. Oke, kita nikmati perjalanan kita dengan kereta api tambahan Gambir PSE SMC. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali sampai ke Tegal dan juga ke Semarang. Yang masuk di jalur 3, kereta api Blambangan Express, kereta api rute terjauh se-Indonesia Raya ya untuk saat ini, dari stasiun Ketapang, tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Melayani eksekutif stainless steel dan juga ekonomi new generation, ekonomi modifikasi ya. Wah, pingin nih naik kereta ini. Semoga ada kesempatan dan juga waktunya ya untuk naik ini. Amin. Wah, keren ya, 17 jam naik kereta. Wah, menantang sekali dan juga excited banget pastinya. Untuk
landmark kereta api tambahan PSE SMC di ekonomi 6 adalah E, artinya bisa melaju sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 40 adalah berat maksimal rangkaian, ini 40 ton. Menggunakan jenis bogi K5 atau rodanya ya. Jadi menggunakan jenis bogi K5. Nah teman-teman, ini adalah sarana kereta api tambahan PSE SMC untuk ekonomi 6. Ini adalah K3, artinya kelas ekonomi. 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 14 adalah tahun pembuatan dinas di 2014. Nomor urut ke-30 milik Depo Induk Jakarta Kota. Lalu di sebelah sini juga ada ACTS 340/220 V. Adalah tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sebesar segitu. BK adalah berat kosongnya 35.000 kg atau 35 ton. MD ada mulai dinas pada tanggal segitu. Lalu ada P24 MRI ada perawatan 2 tahunan di Balai Yasa Manggarai. Lalu ada P48 YAD adalah perawatan 4 tahunan yang akan datang. Dan yang di sebelah sana adalah tabel pencontengan untuk modifikasi rangkaian ini. Jadi maupun itu diperbaiki dari infrastrukturnya, yang dilihat dari segi eksterior ataupun interiornya pasti diconteng di sebelah situ. Dan diberi tanggal juga ya. Oke, ini sarana kereta api tambahan PSE SMC ekonomi 6. Untuk interior dan fasilitasnya, ini kursinya berhadapan ya awal-awalnya. Jadi tapi jaraknya lumayan ya, jadi nggak mungkin ada dengkul. Di sini ada mejanya yang lumayan lebar, begitu. Kalau ada plastik untuk membuang sampah. Di sini ada tirainya. Kalau di sebelah sini ada rak bagasi. Di sebelah sini ada gantungan. Dan overall kalau duduk lama ya nggak bakal keganggu juga ya. Lumayan jarak kakinya jauh. Dari sebelah sini ada stop kontak juga, bisa untuk mencas HP, laptop ataupun tablet. Ini handrestnya. Dan AC-nya sudah menggunakan AC sentral. Ini yang aku suka ya. Jadi nyaman banget. Untuk kereta api tambahan PSE SMC juga ada toilet. Ini ada 2 toilet di salah satu sisi, tapi ada satu ya. Ini kloset duduk dan ini tidak dibedakan, jadi bisa untuk pria ataupun wanita. Sekarang kita coba masuk dulu. Ya, jadi didorongnya itu butuh agak sedikit tenaga ya. Oke, ini masih gelap ya karena memang lampunya belum dinyalakan. Aku langsung saja. Jadi yang pertama di sini ada cerminnya, lumayan. Lalu ada gantungan, ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, ada tisu, klosetnya kloset duduk, tombol flash di sebelah sini, terus di sini ada jet shower, ya, lalu ada tong sampah, lalu di sini ada pewangi ruangan, dan di sini ada jendelanya, dan di sini ada blower untuk ventilasi udara ya, supaya udaranya tidak kotor. Overall toiletnya lumayan, untuk standar ekonomi ini juga sudah bagus kok. Teman-teman, waktu menunjukkan pada pukul 7:20 5 menit lagi kereta api tambahan PSE SMC akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen, dan kita nikmati perjalanan kita sampai dengan ke Tegal. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali ya sampai ke Tegal. Amin. Oke teman-teman, tepat pada pukul 7:25 kereta api tambahan PSE SMC diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali ya sampai dengan ke Tegal dan juga ke Semarang. Untuk kondisi di ekonomi 6 setelah berangkat Pasar Senen, ini kondisinya memang sudah ramai tapi juga belum keisi semua sih ya. Dan di sebelahku juga masih kosong untungnya. Mungkin di Bekasi atau enggak Cikarang mungkin yang naik kalau berhenti ya. Oke, kita nikmati perjalanan kita. Ada kereta makan ya, jadi kereta makan itu MP3, yaitu kereta makan ekonomi ya. Jadi ada beberapa meja dan kursi yang bisa diduduki untuk menikmati hidangan. Jadi kursinya seperti ini, ada 2. Interiornya dan fasilitasnya, di bawahnya ada stop kontak pastinya, lalu ada mejanya. Lumayan. Nah, untuk kereta api tambahan PSE SMC ini masih menggunakan sambungan karet ya, jadi air hujan dan suaranya itu masih tidak terlalu kedap, dan air hujan pasti masih bisa masuk ke dalam ya. Tidak seperti sambungan akordeon yang sudah kedap udara dan air hujan tidak bisa masuk. Melintas stasiun Jatinegara, dan di Jatinegara ini ada percabangan ya. Tadi yang dari bawah itu yang dari arah Pasar Senen, lalu tadi ada juga yang atas, yang ke arah atas itu yang berarti kalau dari arah Jatinegara ke arah kiri itu yang ke arah Gambir, dan yang ke arah kanan itu ke bawah itu ke arah Pasar Senen. Dan kita melintas stasiun Jatinegara.
pada pukul 7:35. Ada kereta ya itu? Kereta apa itu? Apa ya? Oh, Argo Parayangan mungkin ya. Argo Parayangan yang Idel Gajayana. Wow, jadi kita sebab ditahan dulu nih pasti di Jatinegara. Tunggu keretanya Argo Parayangan berangkat dulu. Gading teman-teman, ternyata di sini berhenti ya melayani aktivitas turun naik penumpang. Aku pikir melintas langsung atau enggak cuma BLB bentar. Ternyata aktivitas turun penumpang juga terjadi di stasiun Jatinegara di kereta api tambahan PSSMC ini. Jadi tadi aku udah kereta restorasi, aku udah beli makan untuk sarapan ya, karena aku belum sarapan. Aku beli nasi goreng Parayangan. Jadi isinya itu ada timun, ada acar, ada telurnya, ayam goreng, kerupuk, dan nasi gorengnya, dan disertai dengan alat makannya. Serta ada saus pastinya nanti di bawah kerupuk ini kayaknya. Oke, kita makan dulu ya. By the way, ini sendok garpunya ini ya minimalis gini ya, lucu nih. Ini kayak apa ya? Ini kayaknya dari stick es krim gitu ya. Nah, keren nih, ramah lingkungan banget nih. Nah, jadi aku udah buka nih semuanya. Tampaknya seperti inilah. Oke, kita makan dulu. Melintas Dipo Lokomotif dan Dipo Penyimpanan Kereta, yaitu Dipo Lokomotif Cipinang, yaitu dipo terbesar ya di Indonesia ini. Banyak sekali lokomotif yang disimpan lalu selesai berdinas istirahatnya di sini. Nah, ini juga ada penyimpanan rangkaian. Ini rangkaian Singasari. Namun kayaknya berolingan sama Bangunkarta ya. Jadi berangkatnya mungkin nanti siang. Lalu juga ada kereta api Jayabaya yang New Generation, Gumarang, banyak lah. Ada banyak pokoknya. Jayakarta juga panjang di sini ya disimpannya. Ya, pada pukul 07:56, kereta api tambahan PSC SMC telah tiba di stasiun Bekasi. Di sini jadwalnya nggak lama-lama, cuma 2 menit saja ya. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Berangkat stasiun Bekasi pada pukul 07:57. Bertemu apa ini? Argo Parayangan ya. Biasanya sih ya bener, Argo Parayangan. Dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Gambir. Ya, pada pukul 8:18 kita telah tiba di stasiun Cikarang. Dan mungkin ya di sini kita jadwalnya disusul oleh kereta api Gajah Wong dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Yang tadi kita ketemu di stasiun Jakarta Pasar Senen itu. Dan sekarang kita mungkin ya harusnya disusul di sini. Kereta api Gajah Wong melintas langsung stasiun Cikarang. Dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Dan setelah ini kita akan diberangkatkan dari stasiun Cikarang.
Ya, pada pukul 8.40 tiba stasiun Karawang. Ini berjumpa apa ini? Argo Cirebon dari Tegal tujuan akhir Gambir. Di sini berhenti nggak lama-lama, 2 menit aja. Setelah itu kereta api tambahan PSSMC akan diberangkatkan dari stasiun Karawang. Melintas stasiun Cikampek adalah stasiun percabangan di daerah operasi Daob 1 Jakarta ya. Dan ada 2 percabangan, yaitu ke arah kanan itu menuju ke arah Bandung, dan yang ke arah kiri itu menuju ke arah Cirebon. Kita ke arah Cirebon. Nah, ini dia percabangannya. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api tambahan PSSMC telah melintas langsung stasiun Cikampek. Dan di stasiun Cikampek itu ada 2 buah percabangan. Yang menuju ke arah kanan itu menuju ke arah Bandung, dan yang menuju ke arah kiri itu menuju ke arah Cirebon. Dan stasiun Cikampek juga menjadi stasiun ujung Daob operasional Daob 1 Jakarta. Jadi stasiun ujungnya ada di stasiun Cikampek ya. Stasiun Pasir Bungur, kayak kuburan kereta ya, kayak seperti Purwakarta. Tiba di stasiun Pegadaian Baru pada pukul 9.25. Berhentinya nggak lama-lama sih ya, cuma 2 menit doang kayak biasa. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api tambahan Pasar Senen SMC telah diberangkatkan dari stasiun Pegadaian Baru. Stasiun pemberhentian berikutnya yaitu di stasiun Jatibarang. Nah, aku mau cerita dikit. Kereta api tambahan PSSMC ini dalam seharinya itu jalan 2 kali, satu dari arah Jakarta dan satu dari arah Semarang. Dari arah Jakarta diberangkatkannya pada pukul 7.25 dan perkiraan nyampe stasiun Semarang Poncol pada pukul 14.10. Dan kalau yang dari Semarang itu kalau tidak salah dari Semarang Poncolnya itu dari jam 18.50, lalu nyampe sekitaran Pasar Senennya itu setengah satuan malam lah pokoknya, udah dini hari ya. Nah, jadi memang dalam sehari itu ada 2 pemberangkatan, satu dari arah Jakarta dan juga satu dari arah Semarang. Berdua dari arah utara, perhatikan jalur dari arah utara. Melintas langsung kereta api Argo Bromo Anggrek.
disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk interior kereta api tambahan PC SMC di kelas eksekutifnya kayak gini nih tampilan, menggunakan eksekutif new image. Berpapasan dengan kereta api tambahan LPN PSE tadi tuh, salah satu kereta api yang dijalankan di masa Nataru ini ya, dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari. Dan ini kita persiapan melintas langsung stasiun Cirebon. Ya, melintas langsung stasiun Cirebon pada pukul 10 lebih 50 menit. Loh, tapi kok pelan ya? Nggak tahu ini berhenti atau melintas langsung ya. Sepertinya ketahan sinyal deh. Kita berhenti dulu. Dan ini kita bertemu apa ini? Oh, sorry teman-teman, salah. Ternyata yang tadi itu kereta api Ciremai, dan yang baru ini, yang baru lewat di depan kita itu kereta api tambahan LPN PSE. Kita berhenti di tengah-tengah palang perlintasan nih. Nah, tadi salah ya teman-teman, sorry. Yang pas awal sebelum melintas stasiun Cirebon itu kereta api Ciremai dari stasiun Semarang Tawang tujuan akhir stasiun Bandung. Dan ini yang barusan melintas di depan kita itu baru kereta api tambahan LPN PSE dari stasiun Lempuyangan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen.
tiba di stasiun Cirebon Prujakan pada pukul 10:55. Tiba di stasiun Cirebon Puncak. Persiapan keberangkatan dari jalur Oke teman-teman, pada pukul 10:55 kereta api tambahan PSE SMC telah tiba di stasiun Cirebon Prujakan. Dan di stasiun Cirebon Prujakan ini ada dua percabangan yang kita lewati. Yang arah lurus itu menuju ke arah lintas utara sampai dengan Semarang. Lalu yang di sebelah sana yang belok ke arah kanan itu menuju ke arah lintas tengah Purwokerto sampai dengan Yogyakarta. Oke. Pikir berhentinya lama gitu ya, ternyata berhentinya juga sebentar. Harusnya sih 5 menit ya jadwalnya. Ya udahlah. Nah, untuk di stasiun Cirebon ini juga adalah pusat daerah operasi 23 ya. Jadi daerah operasi 23 itu pusatnya berada di stasiun Cirebon ini. Dan di kota Cirebon ini juga ada dua stasiun besar. Stasiun Cirebon yang tadi kita lewati itu adalah stasiun untuk kereta pemberangkatan kelas tinggi, eksekutif kelas Argo. Lalu di stasiun Cirebon Prujakan adalah kereta api yang melayani kelas ekonomi ke bawah. Jadi kelas campuran ya stasiun Cirebon Prujakan ini. Ada lokomotif CC206 1393. Kita berangkat dari stasiun Cirebon Prujakan pada pukul 11.00. Lokomotifnya berhenti ya. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api tambahan PSE SMC telah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Prujakan. Pemberhentian selanjutnya yaitu di stasiun Brebes. Nah, aku mau spill harga tiketnya ya mengenai kereta api tambahan PSE SMC ini. Nah, untuk harganya itu dibagi dua rentang ya. Ada tarif full tripnya, lalu ada tarif parsialnya. Yang tarif parsialnya itu dari Jakarta ke Cirebon di kelas ekonomi 175. Lalu untuk tarif full tripnya dari Jakarta menuju Tegal ataupun Semarang itu 230.000. Sedangkan untuk eksekutifnya itu kayaknya tarif parsialnya itu ada di angka 200-an, dan mungkin tarif full tripnya itu ada kali ya di angka 300-an lah. Nah, jadi berbagai rute itu ada berbagai macam tarifnya juga ya. Jadi tidak semua rute itu sama. Overall dengan harga segitu menuju Tegal ya menurut aku sih worth it aja sih ya. Masih worth it, dapat rangkaian kayak gini juga. Masih worth it kok. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api tambahan PSE SMC telah diberangkatkan dari stasiun Brebes, dan setelah stasiun Brebes ini adalah tujuan akhir aku yaitu stasiun Tegal.
Sebelum tiba di tujuan akhir, aku akan share beberapa kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Yang pertama, aku naik kereta api tambahan PSE SMC ini dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 07.25 waktu diberangkatkannya, dan diperkirakan akan tiba di stasiun Tegal pada pukul 11.56. Kereta api tambahan PSE SMC melayani dua kelas pemberangkatan, yaitu kelas eksekutif. Eksekutifnya menggunakan jenis New Image, dan ada lagi kereta kelas ekonomi. Ekonomi yang dilayani adalah ekonomi Kamadop konfigurasi seat 22 berkapasitas 80 penumpang. Menurut aku, di kelas ekonomi ini nyaman untuk diduduki, lalu juga untuk tidur bisa. Apalagi kalau malam kayaknya emang nyaman ya. Ekonomi seperti ini masih nyaman dari segi peredam suara, tapi ini masih ada minusnya ya, karena ketika pintu dibuka, suara dari luar itu masih masuk ke dalam, dan itu sangat berisik banget ya. Tadi aku di bordes pun itu berisik banget asli. Lalu untuk dari segi kenyamanan, menurut aku ini kursinya empuk, bisa untuk tidur atau duduk dengan nyaman. Lalu untuk dari segi pendingin ruangan, menurut aku juga stabil, aman aja, tidak bikin aku kedinginan ataupun tidak bikin aku kepanasan. Lalu untuk dari segi kecepatan, memang kereta ini dibatas hanya dengan kecepatan 90 km per jam saja ya, jadi tidak bisa melaju lebih. Jadi overall perjalanan hari ini naik kereta api tambahan PSE SMC menurut aku sangat menyenangkan. Memang ada pengalaman yang berharga, terutama naik kereta api tambahan yang belum tentu nanti di kemudian hari bakal jalan lagi ya. Jadi kita merasakan experience, merasakan kereta api tambahan ya. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu pesan dan kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video aku naik kereta api tambahan PSE SMC, dan aku akan turun di stasiun Tegal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba di stasiun Tegal pada pukul 11.59. Alhamdulillah tiba dengan selamat di stasiun Tegal. Ya, kita sudah keluar dari bangunan stasiun Tegal, dan ini bagian luarnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.